Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-10, mulai ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Kita akan belajar firman Tuhan ini saudara, tentang apa yang menjadi tujuan atau alasan mengikut Yesus yang benar, dan apa upah ketika kita mengikut Yesus dengan tujuan dan alasan yang benar. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Markus 10 ayat 28 sampai 31, demikian firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Puji Tuhan saudara. Satu kali Petrus, murid Yesus, bertanya kepada dia, "Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau." Ini, konteks ini saudara adalah berbicara tentang mengutamakan Tuhan. Artinya mengutamakan mengikut Yesus. Ketika Petrus berkata bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu, bukan maksudnya bahwa itu semua sudah ditinggalkan, tetapi maksudnya adalah demi Engkau, sekarang kami mengikut Engkau, yang lain itu sudah kami tinggalkan. Sekalipun
Maksudnya bukan meninggalkan semuanya dan tidak ada lagi hubungan atau kaitan kepada semuanya itu. Tetapi maksudnya adalah bahwa demi mengikut Engkau, demi mengutamakan Engkau. Lalu Yesus akhirnya menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya." Sekali lagi, ini konteksnya. Kembali Yesus mau menegaskan bahwa jika mengikut Dia atau mengutamakan Dia daripada semuanya dengan alasan yang benar, maka ayat 30 mulai ada upah yang akan diterima. Jadi, alasan yang benar untuk ikut Yesus itu jelas dikatakan Yesus di sini di ayat 29 bahwa jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku." Jadi saudara, banyak orang yang bisa berkata bahwa aku ikut Tuhan, aku melayani Tuhan, dan sebagainya. Tetapi jika dianalisa, banyak juga orang yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu karena tujuan-tujuan tertentu. Itu karena agenda-agenda tertentu. Tetapi seharusnya mengikut Tuhan itu karena memang benar-benar tujuannya adalah karena mengikut Tuhan. Karena di sini dikatakan oleh Yesus bahwa jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku." Jadi mengikut Dia itu alasannya karena memang Dia, karena mencari Dia, karena mengutamakan Dia. Demikian juga sebenarnya dalam doa-doa kita, saudara, bahwa kita berdoa karena mencari Tuhan. Masalah jawaban doa, masalah mujizat, itu hal kedua. Itu sebenarnya merupakan upah ketika kita berdoa dengan benar, ketika kita berdoa mencari Tuhan. Jadi, alasan yang benar ikut Tuhan adalah Tuhan sendiri. Itu yang pertama, mencari Tuhan sendiri. Dan yang kedua dikatakan oleh Yesus di sini adalah bahwa "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang mengikut, yang karena Aku dan karena Injil." Yang kedua, tujuan mengikut Yesus adalah karena Injil. Karena berita Injil yang sudah dipahami dan sudah dipercayai, dan bahwa di mana berita Injil itu adalah Yesus juru selamat, tidak ada yang lain, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan, Dia adalah Tuhan. Dan kemudian atas kesadaran itu akhirnya seseorang mengikut Tuhan, jadi orang Kristen, jadi pelayan karena Injil, dan dia juga rindu memberitakan Injil itu kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Jadi ada dua alasan yang diungkapkan oleh Yesus di sini, bahwa ikut Tuhan itu alasannya adalah karena memang mau mencari Tuhan. Yang kedua, ikut Tuhan itu adalah karena memahami Injil dan mau memberitakan Injil. Kalau itu yang menjadi tujuan ikut Tuhan, sampai akhirnya meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu bapaknya, anaknya, atau ladangnya, artinya karena tujuan yang benar tadi akhirnya mengutamakan ikut Tuhan daripada yang lain, maka ada upah yang akan diterima oleh orang itu. Jika saya dan saudara ikut Tuhan, mengutamakan Tuhan, karena memang kita mau cari Tuhan, karena memang kita mau, alasan kita yang kedua adalah karena Injil, maka ada upah yang akan saya dan saudara terima. Itu yang ditegaskan oleh Yesus di ayat 30. Apa saja upah itu? Yesus berkata, orang itu, maksudnya orang yang ikut Yesus dengan tujuan yang benar karena Tuhan dan karena Injil tadi, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang. Jadi apa yang tadi akhirnya dinomorduakan dibanding dengan ikut Yesus, sebenarnya tidak kehilangan itu, malah mendapat itu semua pada masa ini. Bahkan bukan hanya mendapat itu, berkelimpahan berkat
Kalau kita cari Tuhan lebih daripada berkat, maka kita akan menerima berkat berkelimpahan, keluarga, orang tua, anak, dan saudara. Kalau kita mengutamakan ikut Tuhan daripada keluarga kita, maka sebenarnya kita tidak kehilangan keluarga kita, malah kita mendapatkan keluarga kita dengan lebih berbahagia. Kalau kita ikut Tuhan, cari Tuhan lebih daripada semuanya, malah kebahagiaan akan melimpah di tengah keluarga kita, karena kasih akan melimpah dalam diri kita, sehingga kita akan mendapatkan itu kembali dengan limpahnya. Tetapi dikatakan di sini, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, ya mungkin ada pergumulan ketika kita mengutamakan Tuhan. Terkadang ada pergumulan yang harus kita terima, harus kita hadapi. Tapi dengar saudara, kalau memang benar-benar kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan berkali lipat. Lalu yang kedua, masih ayat 30 itu, dikatakan juga bahwa pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup kekal. Di zaman sekarang menerima upah, di zaman akan datang menerima hidup kekal. Orang yang mengutamakan Tuhan atau ikut Tuhan dengan alasan yang benar, mencari Tuhan dengan alasan yang benar, maka orang itu akan menerima hidup yang kekal. Banyak orang ikut Tuhan karena mencari berkat dan sebagainya. Bisa saja dia mendapatkan berkat, tetapi apa yang paling berharga dia kehilangan, yaitu keselamatan jiwanya, yaitu kehidupan kekal. Tapi jika kita ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan, karena memang kita sudah memahami Injil dan percaya Injil, maka kita menerima hidup yang kekal. Lalu yang terakhir ayat 31 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya sebenarnya Yesus juga menegaskan di sini bahwa kalau orang itu ikut Tuhan, ikut Dia dengan tujuan memang mencari Dia, karena Injil artinya alasannya benar, maka orang itu tetap akan menjadi yang terdahulu. Itu yang mau ditegaskan oleh Yesus. Tetapi jika alasan-alasan mengikut Yesus itu salah, jika alasan mengikut Tuhan itu salah, melayani Tuhan itu salah, pada akhirnya orang itu akan menjadi orang yang terkemudian. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sekali lagi Yesus berkata bahwa di dunia ini kita akan menerima upah berlipat-lipat kali ganda. Dan bahkan kita menerima hidup kekal. Dan kita akan menjadi yang terdepan terus, jika kita ikut Tuhan dengan cara yang benar. Apa itu? Ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan, ikut Tuhan karena memang percaya Injil, atau karena Injil kita pahami, kita percaya, maka kita ikut Dia. Ada upah yang akan kita terima. Doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan karena Dia akan melimpahkan berkat-berkatnya bagi saudara. Itu sebabnya mari berdoa, tapi jangan cari jawaban doa, tetapi carilah Tuhan dalam doa-doa saudara, maka Tuhan akan melimpahkan jawaban doa bagi saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati dan pikiran saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Keluarga, puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapan-Nya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini.
Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan lawat anak-anak-Mu, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka, dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu
nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka.
baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.
Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.